Baik, kita masih membahas terkait dengan perangi judi online. Saya langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi sebelumnya saya sudah menyampaikan pertanyaan begitu. Di satu sisi memang ada bandar yang kemudian memanfaatkan ini semua begitu. Tapi sisi lain juga ada yang kemudian oknum-oknum yang melindungi praktek situs judi online ini. Sementara banyak rakyat yang tentunya tergiur uang dengan cepat begitu. Tapi upaya apa yang kemudian bisa dilakukan agar bisa memutus begitu lingkaran setan ini? Upaya memutus itu ya, kalau judi menggunakan para itu yang melindungi tadi itu udah modus Pak, udah pasti seorang pengedar itu pasti memanfaatkan aparat-aparat yang bisa dia suap. Entah siapa yang mengawasi ataupun yang tukang tangkap, sudah pasti Pak, itu sudah pasti ada kolusi, tidak akan mungkin tidak. Jadi judul saya Pak, dalil saya Pak, perjudian itu tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada pembiaran daripada aparat yang mempunyai kewenangan untuk menangani itu. Itu pasti ada Pak itu Pak. Nah, sekarang kita akan mencari tadi kalau Pak Osman mengatakan harus ada kesungguhan. Nah, memang nomor satu sekarang Presiden sudah sungguh-sungguh ini, sudah bagus. Dan Pak Kapolri kemarin juga menegaskan, saya tegaskan pada semua jajaran. Nah, tapi kemudian untuk menjamin kesungguhan ini, menurut hemat saya sih, harus ada sanksi, Pak. Sanksi kepada yang apabila tidak sungguh-sungguh. Sanksi kepada pejabat yang tidak sungguh-sungguh. Pakai fakta integritas saja, Pak. Saya jadi pejabat di sini, saya tanggung di daerah saya bersih. Kalau sampai terjadi, gantikan saya. Contohnya begitu, Pak. Kemudian kepada para pengedar, gitu. Begitu ketangkap gitu ya, Pak. Itu jangan cuma dihukum pakai proses itu tadi, Pak. Proses depo pengadilan, nggak akan selesai itu setahun, belum tentu sidangnya selesai Pak. Langsung aja ketangkep bandar itu, langsung matikan itu kehidupan dia. Contohnya dia nggak bisa bermain bank, nggak bisa apa-apa seperti yang di Singapura itu katanya tuh. Semua dicabut hak-haknya sehingga dia tidak bisa hidup, dan itu lebih menderita daripada kalau kita nunggu-nunggu di persidangan yang sangat memuakkan itu. Kalau menurut saya lama kan bertele-tele tapi nggak jelas itunya. Kepada masyarakat juga demikian Pak. Masyarakat kita himbau, sulit Pak untuk dia bisa sadar bahwa judi ini sangat merugikan dia kan. Itu ya makanya tuh literasi kita harus betul-betul ditingkatkan, tetapi pencegahan supaya masyarakat tidak bisa masuk itulah yang harusnya ditingkatkan Pak gitu. Jadi jangan biarkan masyarakat itu sadar sendiri, tapi sarana-sarana yang bisa masyarakat masuk langsung itu dicegah dengan cara apapun gitu. Saya kira hanya dengan itu ya secara masif Pak, semua dari pencegahan masif, penindakan juga masif, dan komitmen dari pimpinan sampai ke bawah itu betul-betul masif dengan ada sanksi dan pengawasan yang sangat meningkat. Hanya pakai pengawasan yang super itu saya kira perjudiannya harus bisa baru bisa tangani dengan cara yang extraordinary gitu, nggak bisa pakai biasa-biasa saja. Tapi Pak Arianto, dengan posisi saat ini negara kita dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang kemudian melegalkan judi, apakah itu juga menjadi halangan bagi kita untuk kemudian bisa memerangi secara maksimal judi online ini? Ya, kemarin saya dikasih tahu direktur cyber Pak, ya itu Pak, kita sulitnya begitu Pak, kalau kita koordinasi dengan lain tempat itu Pak. Ada negara yang mengizinkan seperti Filipina itu Pak, kata. Ada digital yang dibolehkan bahwa itu bukan judi, sementara di sini didefinisikan sebagai perjudian, sehingga kita terbatas Pak, nggak bisa koordinasi gitu. Kalau dalam hal seperti itu Pak, apalagi hukumnya berbeda. Yang hukumnya bersama saja belum tentu kita mau dikerjasamakan sepanjang itu tidak menguntungkan negara yang bersangkutan itu Pak. Jadi saya khawatir kalau ngomong ini bahwa ini masalah, memang kesulitannya banyak sekali Pak kalau untuk penegakan hukum itu. Betul. Dari daerah digitalisasi istilahnya sovereignty itu aja kita terbatas. Kemudian teknik dan syarat-syarat untuk melakukan penangkapan itu pun kita nggak mungkin melakukan. Jadi ya bagaimana kalau dihadapkan dengan kendala yang di luar kemampuan kita? Kan kita kan mesti harus ada bantuan daripada yang lain ya. Sehingga tidak bisa kita menangani sendiri gitu. Harus ada komitmen juga dengan negara lain gitu Pak. Nah itulah. Itu kendalanya kayak gitu Pak. Jadi saya pikir sistemnya yang sekarang ini cara-cara yang menurut saya masih sangat lunak dan konvensional itu nggak akan laku Pak untuk berantas perjudian ini Pak. Ini sudah extraordinary dan mestinya ditangani secara spektakuler gitu Pak. Pakai crime control model itu. Jadi sedikit mengesampingkan hak-hak yang harus dilindungi itu, tapi kita lebih fokus pada tujuan bagaimana kejahatan yang sudah susah ditanggulangi ini
mumpung Pak Prabowo bersemangat dan beliau kepemimpinan sangat hebat, saya yakin ini akan ada perubahan dibandingkan dengan yang lalu-lalu, Pak. Baik, langsung ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau beberapa waktu lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Budiari mengatakan pernah membocorkan juga beberapa nama bandar gitu, tapi kenapa soal ini tidak ditindaklanjuti oleh Komisi 1 untuk kemudian bisa membuka? Apakah juga ada halangan tertentu untuk kemudian bisa membuka ini semua, ataukah mungkin apa yang kemudian seharusnya dilakukan di saat Menteri Komunikasi dan Digital saat ini gencar dengan komitmen tadi, dengan kemauan tadi begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan lagi? Ya, sebetulnya kalau urusan penindakan itu urusan petugas hukum, bukan urusan Komisi 1 ya. Untuk bisa menekan setidaknya begitu, Pak Sukamta. Sejak awal memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kominfo maupun Komdiki untuk melakukan upaya maksimal. Dan kita sampai rapat terakhir kemarin Komisi 1 juga memberikan dukungan sepenuhnya, baik secara politik maupun secara anggaran. Nah, sebetulnya kalau karena ini dilakukan secara online, sebetulnya mungkin Mas Alfon lebih paham ya, tetapi sebetulnya nggak susah-susah amat, lebih susah berantas judi offline daripada judi online. Karena judi online itu jelas kok, server judinya di mana, nanti setiap waktu tertentu pasti pengelola itu store kepada bandar, store-nya mungkin 5%, 10%, itu kan bisa dilacak itu. Nah, ujungnya sampai kemana itu pasti bisa dilacak. Negara kita ini hebat kok. Negara kita, petugas kita ini hebat, intelijen kita hebat, polisi kita hebat. Melacak teroris yang begitu rumit saja bisa ketemu. Maksud melacak judi yang ada aliran uang, ada aliran komunikasi, ada aliran hubungan media sosial, lebih sulit sih ngelacak daripada ngelacak teroris yang nggak pakai HP, nggak pakai pager, nggak pakai apa-apa, ya kan? Justru karena ada uangnya di tadi begitu ya, karena tergiur begitu, Pak Sukamta. Jadi sebetulnya kalau dari sisi teknologi online justru itu lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kenapa nggak selesai-selesai? Ya disitulah masalah yang saya kira memang harus karena ini sudah perintah Pak Presiden ya, Pak Prabowo. Saya berharap betul setiap semua pihak yang terkait ya menindaklanjuti dengan semaksimal mungkin. Baik. Saya langsung ke Bang Alfon menambahkan. Silakan, Bang. Ya, mungkin masyarakat perlu menyadari ya bahwa mereka bermain judi online itu, even sebenarnya itu bukan judi. Jadi sebenarnya judi online itu dikendalikan oleh bandar. Kemenangannya tuh bukan diundi. Kalau Anda bermain judi itu kan benar-benar diundi kemungkinannya. Sebenarnya itu konsolnya semua di bawah kontrol bandar. Jadi mereka tinggal, misalnya yang main 1.000 orang, dia tinggal set pokoknya bandar nggak boleh kalah. 70% dia menang, 30% dia kasih menang gitu. Yang dikeluarkan pasti yang 30% ini, wah aku menang berapa. Padahal itu yang terjadi. Jadi dia tinggal set. Jadi sebenarnya main judi aja sudah kebodohan, main judi online double bodoh gitu. Karena Anda nggak mungkin menang dan semua diatur bandar. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat perlu disadarkan bahwa untuk satu literasi lah ini memang sulit jangka panjang ya literasi. Tapi ini salah satu-satunya solusi. Jadi kita basmi iklannya, kita tangkap orangnya, itu solusi jangka pendek, jangka menengah. Tetapi jangka panjangnya tetap mungkin semua instansi nanti kalau bisa pemuka agama juga siapa ini, lalu berusaha mendidik. Kami dari bidang IT mendidik bahwa kita kasih tahu rahasianya ini bandarnya nentuin siapa yang menang kalah. Lalu untuk literasi finansialnya mungkin lembaga terkait juga ngasih tahu jangan besar pasak daripada tiang atau apa. Nah kalau ini bisa, nggak mudah tapi memang jangka panjang namanya. Tapi kalau bisa ya pelan-pelan masyarakat akan menjauh dari judi online. Tapi ya itu cita-cita yang sangat jauh. Kembali lagi kuncinya literasi digital dan tadi finansial. Semua pihak literasi finansial juga penting begitu. Semua pihak ikut turut serta dalam memerangi judi online begitu ya Bang Alfons ya. Menambahkan mungkin Bang Usman singkat saja Bang sebelum waktu kita habis. Iya jadi saya kira
kita harus ya paralel ya melakukan pencegahan dan juga penindakan. Ya, harus kita lakukan itu karena pencegahan tentu jangka panjang, efeknya baru terasa mungkin bertahun-tahun kemudian ya. Tetapi penindakan itu akan lebih cepat sebetulnya penanganannya dan ya efeknya bisa kita rasakan lebih cepat ya karena penindakan adalah penanganan jangka pendek ya. Yang penting memang sekali lagi kembali kepada kita manusia, apakah kita betul-betul mau memberantas judi online ini ya, ataukah justru ya sebagian barangkali justru melihat ini sebagai peluang ya. Ini yang saya kira dan sudah dilakukan banyak hal ya. Ketika tadi saya sampaikan yang diblokir jutaan tapi kenapa transaksi masih meningkat? Oh berarti kuncinya ada di rekening. Maka dilakukanlah blokir rekening, kerjasama dengan e-wallet dan seterusnya ya. Tapi memang masih terjadi. Karena itu mari kita cari bersama-sama solusinya supaya apa yang kita inginkan judi online tidak atau terkurangilah dengan signifikan di Indonesia bisa tercapai. Cari solusi secara bersama-sama, Bang Jul, apa yang kemudian disarankan solusi agar kemudian kita bisa setidaknya terjerat dari judi online? Kita dari dari mulai yang teknis aja lah dalam menyikapi kasus pinjaman online ilegal, pemerintah langsung menerbitkan daftar. Masyarakat bisa lihat nih, ini pinjol yang ilegal yang mana saja. Hari ini kita ada nggak tuh situs judi online yang ilegal yang mana aja? Yang semuanya pasti ilegal kan gitu ya? Itu dulu. Jadi masyarakat bisa ngecek handphone di setiap anggota keluarganya ada aplikasinya enggak, buka situs itu atau enggak. Itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang ini sudah terstruktur seperti ini, maka jadikan pemberantasan judi online itu sebagai program dan kinerja serta target capaian seluruh instansi. Itu yang belum kita dengar juga. Kalau iya, maka penilaian itu bisa digunakan untuk mereshuffle para pejabat instansi itu termasuk sampai level menteri. Nah, yang ketiga adalah yang kita belum lihat di sini juga adalah bagaimana penegakan hukum ini memberikan indikator kemajuan untuk usulan. Kalau ini nanti dijadiin dirjen pengawasan, maka kan struktur di bawahnya banyak. Dia dibagi tugasnya apa? Itu juga belum ada. Kita menunggu dari penindakan memberikan indikator yang kuat. Maka penindakan ini harus dijadikan prioritas. Selesaikan, kasih indikator. Kalau tidak ya terpaksa dia juga harus dievaluasi kinerjanya, maka itu jadikan penilaian apakah perpanjangan Kapolri kayak ke depannya atau bahkan pergantian sampai jajaran ke bawah. Karena ini situasinya sudah sedarurat itu dan pernah dideklarasikan sebagai darurat judi online. Nah, yang terakhir adalah yang belum kita dengar, ini kaitannya dengan kaitannya dengan pinjaman online yang terjadi juga apa, kaitannya dengan pornografi juga apa, karena beberapa ahli sempat mengungkapkan di medsos bahwa ini saling ada keterkaitan kalau di antara judi disuruh minjem. Nah, itu dia. Jadi relasi ini juga belum disampaikan kepada publik. Artinya satu kali masyarakat kejeblos di satu titik, maka dia akan kejeblos di yang lainnya dan ini makin dalam ya. Kian dalam dan ini akan susah untuk keluar dari jurang itu. Itu juga belum diungkapkan. Gitu. Butuh kerja sama semua pihak untuk kemudian bisa memerangi judi online ini karena tidak mudah itu tadi. Masih banyak hal-hal atau celah-celah yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian masih melenggangkan judi online. Terima kasih Bang Julius, terima kasih Bang Alphonse, terima kasih juga yang sudah bergabung secara daring Bang Usman Kansong, lalu juga Pak Sukamta, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan saudara demikianlah fokus terkini edisi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.